Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di dalam diri manusia terdapat dua jenis penglihatan. Mata kepala yang melihat warna dan rupa dunia, dan mata hati atau basirah yang menembus hakikat makna. Ketika mata hati terbuka, seorang hamba tidak hanya melihat ciptaan, tetapi melihat si pencipta di balik segala sesuatu. Dalam kitab Al-Hikam, hati diumpamakan sebagai sebuah cermin. Tugas cermin adalah memantulkan cahaya. Jika cermin itu bersih, ia akan memancarkan cahaya ilahi dengan terang benderang. Namun, musibah terbesar seorang penempuh jalan spiritual adalah ketika cermin itu tertutup debu. Saat itulah terjadi terhapusnya mata hati. Cahaya tetap ada, tapi hati tak lagi mampu menangkapnya. Tanya mata hati bukanlah hilangnya akal atau kecerdasan. Seseorang bisa saja menjadi ahli dunia, jenius dalam strategi, dan kaya raya. Namun di hadapan Allah, ia berjalan dalam kegelapan. Ia pandai membaca angka dan huruf, tetapi buta dalam membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ia melihat dunia ini begitu besar, hingga akhirat yang abadi terlihat kecil dan tak berarti di pelupuk matanya. Apa yang menyebabkan pelita ini padam? Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kita pada satu sebab utama, hubud dunia, cinta dunia yang menguasai relung hati. Ketika keinginan hawa nafsu mendominasi, ia ibarat asap tebal yang mengepul menutupi cermin hati. Kita menjadi sibuk mengejar bayangan semu, menggenggam pasir yang akan lolos dari jemari, dan melupakan sang pemilik segala. Kenalilah tanda-tandanya sebelum terlambat. Hati yang mulai buta adalah hati yang tidak lagi gelisah saat berbuat dosa, dan tidak lagi bahagia saat berbuat taat. Ibadah terasa hambar, sekadar rutinitas tanpa rasa. Nasihat ulama hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, tanpa pernah singgah membasahi jiwa yang gersang. Hati itu telah mengeras seperti batu. Kebutaan ini tidak datang tiba-tiba. Ia berawal dari noda-noda kecil yang diremehkan. Satu kebohongan, satu pandangan haram, satu makanan syubhat yang terus dipelihara. Lama-kelamaan, noda hitam itu menutupi seluruh permukaan hati hingga menjadi karat yang tebal. Cahaya hidayah yang datang akhirnya terpantul kembali, tak bisa menembus masuk ke dalam sanubari. Orang yang terhapus mata hatinya akan terjebak pada penglihatan fisik semata. Ia hanya melihat sebab, tapi lupa pada musabbibil asbab, Allah yang menciptakan sebab. Ia meyakini obat yang menyembuhkan, bukan Allah. Ia meyakini pekerjaan yang memberi rezeki, bukan Allah. Ia menyandarkan hidupnya pada makhluk yang lemah, dan melupakan Al-Khaliq yang maha kuasa. Ia hidup dalam fata morgana, mengira kemuliaan ada pada jabatan, padahal itu amanah yang berat. Mengira kebahagiaan ada pada pujian manusia, padahal itu fana. Mata hatinya tertutup oleh tirai nafsu, sehingga ia tak bisa membedakan mana emas permata dan mana bangkai dunia. Ia mengejar apa yang seharusnya ditinggalkan dan meninggalkan apa yang seharusnya dikejar. Bahaya paling mengerikan dari kondisi ini adalah istidraj. Ketika Allah membiarkannya larut dalam nikmat mesti terus bermaksiat. Dibiarkan sehat, dibiarkan kaya, dibiarkan sukses, padahal hatinya sedang sakit parah. Ia merasa disayang Tuhan, padahal ia sedang diulur untuk dijatuhkan. Inilah tipuan terbesar bagi mereka yang buta mata batinnya. Lantas, bagaimanakah cara menggosok kembali cermin yang berkarat itu? Mulailah dengan takhali, mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela. Berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Duduklah dalam keheningan zikir. Mata hati yang buta tidak bisa diobati dengan keramaian. Ia hanya bisa sembuh dengan tafakur dan menyadari betapa lemahnya diri kita di hadapannya. Basuhlah kelopak mata batinmu dengan air mata penyesalan. Kembalilah kepada Allah dengan perasaan iftikor, perasaan sangat butuh kepada Tuhan. Berkumpullah dengan orang-orang soleh yang ucapannya membangkitkan semangat akhirat. Karena cahaya hati hanya bisa menyala kembali dengan bahan bakar keimanan yang tulus dan taubat yang sungguh-sungguh. Semoga Allah menjaga hati kita agar tidak terhapus cahayanya,
agar kita tetap bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya ma'rifat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.